Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga di malam yang insya Allah dipenuhi kemuliaan dan kebaikan ini, amin, kita berkumpul di majelis taklim ini sama-sama mengenang dan memperingati kelahiran Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun secara pribadi sebagai khadimul majlis pertama-tama mewakili seluruh panitia majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang membantu dan terlibat untuk kelancaran peringatan Maulid malam hari ini. Mudah-mudahan seberataan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik balasan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, kita cintai tetamu-tetamu kita dari seluruh para habaib dzurriyyat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi ulun minta maaf, minta ridha mungkin dalam penyambutan dan pelayanan kepada babuhantian dan sanak ulun para habaib mungkin kurang pas atau kurang sempurna, mohon dimaklumi, karena memang kegiatan peringatan Maulid malam Kamis ini sebagaimana biasa menjalankan kegiatan rutin majelis taklim yang juga diselenggarakan malam Kamis tanpa banyak persiapan dan tanpa banyak pemikiran-pemikiran yang dirancang jauh-jauh hari. Tapi mudah-mudahan kegiatan ini kada luput dan kada lepas dari keberkahan, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pian seberataan sudah tahu bahwasanya peringatan Maulid kita ini bertemakan mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid itu hakikatnya memarakakan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid sejatinya dicontohkan oleh para ulama orang soleh mulai zaman bahari sebagai wadah dan media mengenalkan umat awam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemakan tema tersebut di peringatan Maulid kali ini supaya kita lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu kayak apa gerang
garisan-garisan besar karakter, tingkah laku, budi pekerti, sopan santun, tata krama dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mana Sayyiduna Ali ini sepupu sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu Sidin, menikah dengan putri Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, dan termasuk anak didik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak halus atau dari halus, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ini dididik dan akrab dengan kakak sepupunya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu juga ulama tarikh menyampaikan sahabat-sahabat Nabi yang kawa dan mampu merinciakan secara dalam kayak apa Rasulullah itu adalah sahabat-sahabat yang ketika Nabi masih hidup, sahabat-sahabat ini anum, masih kekanakan. Kenapa demikian? Karena sahabat-sahabat senior yang sepantaran atau paparak umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mampu memandang lawas-lawas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sepantaran atau parak umur Nabi kita Muhammad kada mampu lawas-lawas, meniring, memandang, meitihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kewibawaan atau haibah Nabi nang dahsyat. Sehingga kalau pian belajar sejarah, sahabat-sahabat nang kawa merinciakan kayak apa Rasulullah, itu sahabat-sahabat yang anum-anum ketika Nabi masih hidup atau kekanakan. Karena tabiat kekanakan, sewibawa apapun orang tua, kewibawaan itu kekanakan kada peduli. Sebagaimana kekanakan halus ibarat berjumpa gubernur, inya bertingkah laku normal, nah kayak bertamu siapapun yang lain, sehingga mampu memandang, memperhatikan seksama, maitihi bahimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan rincian kayak apa fisik Nabi itu nang meriwayatkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan ada sahabat lain yang bernama Hindun ibn Abi Halah. Kedua-duanya ketika Nabi hidup dewasa, jauh umurnya di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita fokus satu riwayat dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, manusia paling sempurna di alam semesta, kana daimal bishri. Sidin semasa hidup, ujar Sayyidina Ali, selalu dan senantiasa wajah Sidin itu ceria. Wajah Nabi itu, ujar Sayyidina Ali, kapanpun dimanapun kebanyakan wajah Sidin itu kada murung, ceria, wajah yang hangat, daima bishri, kathirut tabassumi, rancak tersenyum.
Sehingga pemahaman-pemahaman yang berupaya menyelewengkan pemikiran umat terhadap siapa itu Nabi Muhammad terbantahkan berataan. Musuh-musuh Islam terkadang mencoba merubah cara berpikir umat Islam agar menyangka bahwa Nabi kita Muhammad SAW sosok yang kaku, sosok yang keras, sosok yang terlalu kaku untuk bergaul dengan orang lain, sosok yang dingin, kadada kehangatan di wajah. Itu berataan pemahaman yang keliru. Nabi kita Muhammad SAW daimul bishri, wajah sidin ceria. Seorang manusia itu kalau wajahnya ceria terus, orang lain ketujuh memarahi, hangat. Sebaliknya kalau kita melihat kawan misalnya, dari jauh aja muhanya masam. Ia melihat kawan dari jauh karas muhanya kayak ulin. Beparak gin koler gitu. Apalagi minjam duit. Mamainya. Sahlal khuluqi layyina janibi. Rasulullah itu ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ingat, Sayyidina Ali ini berpuluh tahun kemana Nabi tulak, kemana Nabi beraktivitas, Sayyidina Ali melihat. Sehingga kawan menyimpulkan kayak apa garis besar akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Sahlal khuluqi layyinal janib. Nabi itu jar Sayyidina Ali, parangai sidin itu mudah. Atau bahasa wah ini humble. Lain humble, lain. Humble artinya ketika bercengkarama, bepandiran lawan Nabi itu hangat pandiran. Tarasa hawa-hawa kegembiraan kalau bepandir lawan Nabi. Layyinal janibi ay sari'al atafi. Ujar Sayyidina Ali juga, Rasulullah itu lemah lembut, sangat lemah lembut. Wakila makna layyinul janib qalilul khilaf. Nabi itu kada ketujuh berdebat, kada pengarasan, kada ketujuh menyoal pandiran orang, kada ketujuh Nabi. Lain hanya kadang sebagian kita apapun yang dipandir kawan dibantah terus, disoal terus, walau sepele. Kadang kita nih berkawanan, ada bertamu seorang kekawanan yang pengarasan, merasa inya pembujurnya kadang. Berdebat hal sepele kada mau kalah. Bagus mana antar Honda lawan Yamaha? Ujar kita Honda, ada Yamaha ya. Sampai hendak bertampar mengarasi pendapatnya. Nah ini orang yang kayak ini bukan orang yang layyinul janib, bukan orang yang qalilul khilaf. Itu orang yang ketujuh bahwa Nabi menghindari segala percakapan yang kayak itu. Kada ketujuh mahwal, kada ketujuh membantah, lebih-lebih hal yang memang kada perlu dibantah. Laisa bifadhin wala ghalidhin. Nabi bukan seseorang yang bengis dan kasar. Nabi itu bukan seseorang yang kasar dalam pemandiran. Nada bicara kalau sidin bertutur kata tuh terdengar kadada nada-nada nang kasar, lembut dalam tutur kata. Wala sakhabin wala fahashin. Ujar Sayyidina Ali juga, Nabi bukan orang yang sakhab, ketujuh berteriak, bukan. Jangan pian mengira Nabi itu semisal ketika ceramah kuciak-kuciak, haram, ini kada boleh,
apalagi bocah tampar kah. Nabi kada kayak itu. Nabi bukan orang yang dalam bertutur kata sokhab, baku ciak, bemik ya baku ciak. Nabi kada kayak itu. Wala fahash, dan Nabi bukan seseorang yang bertutur kata dengan memilih kata-kata yang keji, memilih kata-kata nang rigat, kada pernah. Pasti memilih mana kalimat yang lembut. Ada beberapa kata yang sama makna, Nabi pilih yang lembut dalam bertutur kata. Wala ayyabin wala maddah. Nabi itu jar Sayyidina Ali bukan seseorang yang ayyab, katuju mencela, bepandir merendahkan orang terus. Kada kayak itu Nabi. Bukan orang yang ketika bepandir menjatuhkan orang demi mengangkat nama dirinya. Kada kayak itu Nabi. Wala ayyab wala maddah. Dan Nabi bukan orang yang katuju mudah memuji orang lain. Kada katuju memuji orang tuh Nabi kada katuju. Bukan berarti Nabi kada memuji, Nabi memuji. Tapi kada katuju karancakan memuji, mudah menilai baik orang lain, memuji orang atau bahasa lain menjilat orang lain, Nabi kada kayak itu. Bukan orang maddah yang katuju sedikit-sedikit memuji orang, sedikit-sedikit mangganali gulu baju orang. Kada kayak itu Nabi jar Sayyidina Ali. Yataghafalu amma la yashtahihi. Lalu jar Sayyidina Ali juga, Rasulullah itu, Nabi itu yataghafalu, melupakan, amma la yashtahi, sesuatu yang kada dikatujui, yang dilihat oleh sidin. Nabi itu jar Sayyidina Ali yu'rid amma la yastahsinuhu min qaulin wa fi'lin, yataghafa amma la yashtahi. Sidin kada katuju mengatakan perbuatan orang kada baik atau pemandiran orang kada baik. Sidin berusaha seakan melupakan, kada mendendam dengan perbuatan atau pemandir orang yang kada baik. Kada katuju Nabi dengan satu pemandiran, Nabi seakan kada ingat sama sekali dengan pandiran tadi. Sehingga kada menyimpan hal nang buruk dalam hati, bersih hati itu. Wala yu'isu minhu wala yukhayyibu fi. Nabi itu jar Sayyidina Ali selanjutnya bukan orang nang maulah orang lain tu putus asa. Nabi kada katuju maulah orang lain putus asa, kada katuju. Ibarat datang pendosa, banyak kesalahan dosa, datang lawan Nabi. Minta pendapat, masukan. Nabi selalu memberi harapan. Ibarat Nabi berucap, rahmat Allah lebih luas. Rahmat Allah, sayang Allah tuh mendahului murka Allah. Sehingga orang yang sebanyak apapun dosanya, kada putus asa datang pada Nabi. Bukan berarti bulik dari bertamu Nabi, lalu hendak bunuh diri atau bertambah maksiat. Salah jurakan aja dah. Maraka juga aku nih. Ada kayak itu. Wala yukhayyibu fih, dan Nabi ketika orang datang, Nabi kada membiarkan orang datang itu bulik tanpa membawa apapun. Minimal orang yang datang kepada Nabi bulik membawa kesan bahwa papadahan Nabi itu baik. Qad taraka nafsahu min thalath, ar-riya wal ikthar wa ma la ya'ni. Ujar Sayyidina Ali, Rasulullah itu menjauhi 3 sifat. Yang pertama sifat riya, beraktivitas mengharap pujian dan penilaian makhluk, Nabi menjauhi itu. Kada kayak itu prinsip Nabi dalam beramal dan berkegiatan. Wal ikthar, Nabi menjauhi sifat berlebihanan dalam mengerjakan sesuatu. Wa ma la ya'ni, dan Nabi meninggalkan hal-hal yang kada bermanfaat.
hal-hal yang kadada isinya untuk kebaikan akhirat. Wa tarakan nasa min thalat kana la yadhummu ahadan wa la ya'ibuh wa la yatlubu auratah. Dan ketika mana Nabi bergaul dengan manusia, Nabi memiliki 3 prinsip. Kalau bergaul lawan orang, la yadhummu ahadan, Nabi kada pernah menghina orang. Nabi kada pernah merendahkan orang. Bahkan ketika mana Nabi menyampaikan taguran di tengah sahabat, Nabi kada menyebut ngaran. Ada sahabat berbuat salah dan memang harus diketahui sahabat lain bahwa ini salah. Nabi itu kada menyambat ngaran. Kalau pang Nabi berceramah menyambat fulan bin fulan kada baik, kada suah. Pakai istilah mabalu aqwam. Kenapa sebagian orang begini? Pakai kalimat sebagian orang kenapa begini, dan begitu terus. Kada pernah menyebut nama orang dengan sharih, dengan jelas ketika menegur hal yang salah. Wala ya'ibuh, dan Nabi kada pernah mencela seseorang, menyambat kekurangan orang dan menyambat ngarannya di tengah orang banyak. Nabi kada kayak itu. Wala yatlubu auratah, dan Nabi berprinsip ketika bersosial lawan orang tuh kada mencari-cari kesalahan orang. Lain halnya kita kadang, kita nih dinasehati oleh orang, terkadang jawaban kita malah mengungkit kesalahan orang yang menasehati. Terkadang orang membawai kita nang baik, memadahi kita nih salah, kita malah menyahut, ikam bahari kayak ini, aib orang tadi bahari pian ungkit. Nabi kada kayak itu, la yatlubu aurata ahad, kada mencari-cari kesalahan orang untuk mengalahkan pandiran orang lain. Wala yatakallamu illa fima yarju thawabah, Nabi kada mau berpandir kecuali topik pembicaraan yang Nabi harap di situ ada pahalanya. Artinya Nabi itu bukan seseorang yang beberang marudai. Taulah marudai biar. Apa aja dipandirakan. Duduk kawanan berpandir. Mengumpul lawan kekawanan marudai. Nang apa aja dipandirakan, ngalar ngidul. Kada berpikir bermanfaat kada ini dipandirakan. Kada kayak itu Nabi. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr. Lalu jar Sayyidina Ali, apabila Nabi berpandir, apabila Rasulullah bertutur kata di hadapan sahabat, maka orang-orang yang duduk bersama Nabi itu menundukkan kepalanya, bahkan saking khusyuknya yang mendengar, seakan-akan di kepala mereka burung hinggap dan kada terbang. Ketika Nabi berpandir itu sahabat berataan khidmat mendengari, seakan-akan jadi Sayyidina Ali kalau ada burung hinggap, burung itu kada terbang. Makanya batu mendengarkan sahabat itu. Adab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sakata takallamu. Kalau Nabi sudah stop berdiam, hanya sahabat berani bicara, entah bertanya atau minta penjelasan dari apa yang sebelumnya disampaikan Nabi. La yatanaza'una indahul hadith. Ujar Sayyidina Ali selanjutnya, sahabat-sahabat itu kada pernah berebut di hadapan Nabi, berebut giliran untuk berpandir lawan Nabi. Saling potong pemandiran itu kada pernah sahabat. Tertib. Siapa yang memulai berpandir, yang lain berdiam mendengarkan. Tuntung nang ini berpandir, yang satunya pulang berpandir, yang lain stop mendengarkan berdiam. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafruq. Ketika mana ada seorang sahabat jar Sayyidina Ali berpandir di hadapan Nabi, betakunkah, minta penjelasankah, yang lain-lain mendengarkan juga. Kadang memotong pemandiran sahabat yang betakun, tapi khusyuk mendengarkan. Kadada carut marut kegaduhan di hadapan Nabi itu kadada. Itu adab sahabat mencontohkan kepada kita.
Hadithu akhirihim hadithu awalihim. La ilaha illallah. Ujar Sayyidina Ali, Rasulullah itu kalau mendengarkan pandiran sahabat, sahabat seikung bepandir lawan Nabi, bertanyakah atau minta penjelasankah? Respon Nabi terhadap sahabat yang bepandir khusyuk mendengarkan, memperhatikan inya bepandir. Baik yang pertama bepandir atau yang terakhir bepandir, respon Nabi kada berubah. Ulun beri contoh, ada 20 orang sahabat nih datang kepada Nabi, masing-masing ada pertanyaan, keluh kesah, curhat dan sebagainya. Yang pertama bepandir, karena ini masih pertama, masih sigarnya kita. Contohnya nih, bepandir sahabat nih, Nabi seksama mendengarkan khusyuk dari orang yang pertama. Giliran yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai yang ke-20 bepandir, respon Nabi kada ubah, sama kayak menghadapi yang pertama. La ilaha illallah. Lain hanya kita kadang. Kita nih ada berlima kada usah 20. Yang pertama curhat 15 menit, kayak ini. Mintuha ulun penyarikan. Tetangga ulun. Nah kayak monster pemandiran. Wah curhat yang pertama. Kita mendengarkan. 15 menit selesai. Yang kedua pulang bepandir. Sampai yang ketiga, keempat, yang kelima tuh kadang kayak pertama kita. Kadang kita potong pandirannya. To the point aja nah, kenapa gerang mimpian pandirakan? Nah, itu kita nih, ada sifat malal, bosan. Nabi SAW ada kayak itu. Hadithu awalihim, hadithu akhirihim. Yang bepandir pertama lawan Nabi, respon Nabi mendengarkan seksama, kayak itu juga respon Nabi kepada yang terakhir bepandir. Kada berubah. Kada pembosan. Khidmat, khusyuk. Mendengarkan pandiran orang-orang dan sahabatnya. La ilaha illallah. Akhlak yang luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Nah ini penting. Pentingnya nih dengarkan. Rasulullah itu jar Sayyidina Ali. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Ketika mana sahabat-sahabat di hadapan sidin bepandiran, tertawa, sahabat nih ada bahan pemandiran yang mengolah sahabat tertawaan, lucu. Tapi dengan catatan penting, yang dibicarakan ini bukan yang haram. Tertawaan sahabat. Nabi duduk di situ. Apa respon Nabi? Apa sikap Nabi melihat sahabat tertawaan memandir sesuatu yang mubah? Apakah pian kira Nabi berdiam, datar muha karas? Apakah pian kira Nabi fokus dengan zikirnya? Sahabat lagi tertawaan dengan wajah yang datar, kada ada ekspresi. Apakah pian kira Nabi malah menyariki? Buah ni kami dunia terus pandiran. Apakah itu? Nabi bukan orang yang kayak itu. Ketika sahabat tertawaan, mentertawakan hal yang memang mubah, rami pemandiran nih, akhlak Nabi mengalir. Yadhak, umpat Nabi tersenyum tertawa dengan apa yang dibincangkan oleh sahabat-sahabatnya. Bukan karakter orang yang kaku Nabi. Mengalir lawan sahabat. Sehingga sahabat ini merasa kada hijab antar inya lawan sang guru, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Umpat tertawa dengan apa yang ditawakan oleh sahabat-sahabat sidin. Jadi salah besar kalau pian mengaku diri pian agamis, mengaku diri pian hanyar hijrah, hanyar belajar lawan Ustadz Fulan bin Fulan, menuntut ilmu, hijrah nang tadinya bahari nakal, wah ini belajar agama. Lalu pian bakawanan lawan kawanan pian nang bahari-bahari, pian lalu kaku. Mentang-mentang pian sudah belajar agama, bertemu kawanan sekolah bahari, lalu pian kaku.
Tetawaan kawanan memenderakan hal lucu yang mubah, pian lalu kaku, atau fokus mengatik tasbih wara. Stop, stop, stop. Ini neraka berataan nih. Kada kaya itu Nabi melajari. Itu salah kaprah orang hijrah nangka itu tuh salah kaprah. Atau lawan kawan di kantor karena merasa ingin menuntut ilmu agama, lalu lawan kawanan yang lain, sesama karyawan misalnya kaku. Karyawan lain, kakawanan rekan kerja tertawaan, mentertawakan contohnya pertandingan bola yang mubah. Lalu si orang yang mengaku agamis tadi, yang belajar ilmu agama, dunia terus buhan ikam nih. Ini muha-muha ahli neraka. Kayak itu kah Nabi? Ada. Itu salah kaprah hijrahnya nang itu. Siapa nang pian tiru? Nabi itu yadhak mimma yadhakuna minhu. Nabi ini maha guru besar loh. Di hadapan sahabat mengalir. Umpat tersenyum riang dengan apa yang dipandirakan sahabat yang lain. Wa ya'jabu mimma ya'jabuna minhu. Rasulullah itu pulang dari Sayyidina Ali. Ya'jabu mimma ya'jabuna minhu. Ketika mana sahabat-sahabat bepandiran terpukau dengan sesuatu. Sahabat contohnya bepandiran, memandirakan kuda. Kuda fulan bin fulan bagusnya, dari ras nang baik, laju bukahnya, batisnya kuat. Kalau belajuan laju kuda itu. Lalu sahabat yang lain mendengarkan si pemandir ini tadi, sahabat juga terkagum-kagum dengan kisah kuda nang laju tadi. Tapi dengan catatan yang dipandirakan yang mubah tadi. Terkagum yang lain, ya'jabun. Pemandiran tadi memandirakan hal yang menakjubkan di mata mereka. Nabi duduk di tengah situ, apa respon Nabi? Apa pian kira Nabi bucap? Dunia aja bukan ikam. Apa pian kira Nabi itu kemudian marangut melihat sahabat memandirakan hal yang kayak itu? Apa pian kira Nabi itu menagur, menyariki? Salah berataan perkiraan itu. Nabi ya'jabu mimma ya'jabuna minhu. Ketika sahabat memandirkan sesuatu yang mereka kagumi selama itu mubah, Nabi mengalir. Humble Nabi. Umpat menampakkan ekspresi beliau kagum dengan apa yang dipandirakan. Kayak itukah Masya Allah kudanya laju mengalir. Sehingga ini perkumpulan pun menjadi cair. Kada kaku akhirnya. Ibarat zaman wahini nih. Kakawanan bepandiran mengagumi satu benda. Mengagumi kendaraan hanyar contohnya. Contohnya Yamaha Aerox laju. Bagus, soknya, mesinnya mantap. Kagum pada hal duniawi. Selama itu mubah lah. Kita duduk mendengarkan di situ. Kalau pian bujur meneladani Rasulullah, mengalir pian di situ. Jangan kisah pian dunia harus buahnya nih. Buahnya nih buta dengan cinta dunia. Aku jangan di sini alim sorangan. Adakah itu Nabi melajari? Umpat mengalir, umpat berbicara topik tadi, tapi jangan offside sampai gibah dan sebagainya. Ya'jabu mimma ya'jabuna minhu. Wa yasbiru lil gharib ala jafwati fi mantiqihi wa mas'alatihi. Ketika mana datang seseorang yang tutur katanya kasar, Arab Badui contohnya. Arab Badui itu orang Arab pedalaman. Yang mana orang Arab pedalaman itu tipikal dan karakternya itu beberang. Ibarat kita orang Banjar itu kata ganti itu ada tingkatannya. Ada ulun pian, ada aku ikam, ada unda nyawa. Kalau ulun pian halus, aku ikam standar, unda nyawa kasar. Nah Arab Badui tiap bepandir pakai yang paling kasar terus. Unda nyawa, unda nyawa. Datang orang yang gharib, orang asing, sahibul jafwah, yang orang ini karakternya buruk. Ibarat datang ke hadapan Rasulullah bepandir, ikam kah? Atau nyawa kah Rasulullah? Coba pang jelasakan yang kayak ini, ya Pak, nyawa menjelasakan.
Padahal orang ini bujur aja, cuman karakternya memang kayak itu, tabiatnya badui. Nabi menghadapi orang kayak itu kayak apa? Apakah Nabi usir? Ada adab nih. Kayak inilah menuntut ilmu. Salah ya kan? Jauh. Pian kira kayak itu Nabi. Yasbir. Nabi sabar. Nabi dengan senyuman mendengarkan. Memaklumi tingkah laku dan karakter orang yang kayak itu. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahu. Walaupun sahabat-sahabat yang lain gerigitan. Nabi nih duduk lawan sahabat-sahabat, datang Arab Badui. Nyawakah Rasulullah ibarat. Coba bang kayak apa hukumnya ini? Jelaskan bang nyawa. Unda kada paham lah. Sayyidina Umar, sahabat-sahabat nang karas nih gerigitan. Timpaskah ya Rasulullah? Tumbakkah? Kami pukul aja lah. Ya itu bahasanya tuh. Karena perguruan dikasari. Nabi sabar menghadapi. Bahkan Nabi menenangkan sahabat yang lain dan berucap, "Idza ra'aitum sahiba hajatin yatlubuha fa'arfiduh." Ujar Nabi pada sahabat yang mulai gerigitan, apabila ada orang datang, ada hajat, betakun keadaan semacamnya, arfiduh, tolonginya aja Nabi. Jangan diapa-apain. Yasbir alal gharib. Nabi sabar dengan orang asing dan karakternya kayak itu. La ilaha illallah. Itu dahsyat loh. Ngalih dipraktekkan kayak itu tuh ngalih. Jangan pian kira kami tuh lolos sudah nak kayak itu. Kadang muyak melihat manusia yang macam-macam. Mengatuk lawang sudah singgancangan kadang. Jam 11 malam minta banyu, ya la ilaha illallah. Tapi ingat Rasulullah, ya Allah. Ujian. Minta banyu nah. Anak gering, tolongin. Bak. Anak guring terbangun. Contoh nih. Tapi kalau Nabi dalam hal semacam itu, sabar nih. Kadada lalu tak ucap, kami kadada adab, boleh ke sana. Ada kayak itu Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqbalu tsana illa min mukafi. Ujar Sayyidina Ali, Rasulullah kada menerima pujian kecuali nang setara. Nabi kada katuju pujian nang lebay, belebihanan kada katuju. Nabi kada katuju orang nang pemuntungannya katuju memuja-muji, mengganalakan gelu baju orang dengan ada tujuan tertentu. Kada katuju Nabi orang kayak itu. La yaqbal, Nabi kada menerima pujian orang nang pamandirannya terlalu ember. Pian Masya Allah, pian ini paling sugih di kampung. Wah pian ini, makam pian itu parak jadi wali sudah. Wah pian itu Masya Allah, jaga kadada pian kampung ini banjir. Adakah 100 jujungnya? Nak berhutang. Memuja-muji behemat, ujungnya adakah 100. Nabi kada katuju orang kayak itu. Wala yaqta'u ala ahadin haditha hatta yajuz fayaqta'ahu binahyin aw qiyas. Rasulullah itu jar Sayyidina Ali bin Abi Thalib kada pernah memotong pandiran orang ketika masih berpandir. Kecuali hatta yajuz, kecuali orang yang berpandir ini ya tajawaz ayat gha, pandirannya sudah limpat, ada haramnya dalam pandirannya, atau pandirannya sudah menyalahi syariat, hanya Nabi potong pandirannya, entah ditagur Nabi atau Nabi berdiri meninggalkan. Tapi kalau berpandirnya baik mubah, Nabi kada pernah memotong pandiran orang. Hadang dulu, Nabi kada kayak itu. Kalau kita kan kadang dalam bercengkrama lawan kawanan, belum tuntung kawan berpandir pian potong dah. Kita potong, bukan pian ulun. Kita potong kadang dah. Kenapa? Karena kita ada hal yang juga anak disampaikan. Nah, Nabi kada kayak itu. Kecuali yang berpandir ini memandir yang haram. Hanya Nabi tagur, potong Nabi tagur, salah itu kada baik. Atau Nabi berdiri dengan alasan ada hajat dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat satu dari sekian banyak riwayat yang menjelaskan karakter-karakter Nabi. Yang mana kita umat akhir zaman bujur-bujur perlu benar mengaji hal yang kayak ini.
supaya kada salah paham siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kada keliru dalam menggambarkan kayak pegerang Rasulullah dalam bertingkah laku. Jangan pian kira Nabi tadi bakuciak-kuciak ceramah, kada kayak itu Nabi. Jangan pian kira Nabi kalau kada katuju lawan orang, Nabi sambat di tengah orang banyak ngarannya. Nabi kada kayak itu. Jangan pian kira Nabi kaku menyalahkan orang yang bepandir hal duniawi yang mubah, Nabi potong ikam dunia terus. Nabi kada kayak itu, pengalir. Jangan pian kira Nabi haus pujian, la yaqbalu tsana illa min mukafi. Nabi kada katuju dipuji nang balabihanan oleh orang nang offset pemuntungannya, memuja-muji katuju. Dan Nabi hadithu awalihim hadith akhirihim, menyimak pandiran orang. Yang pertama bepandir, Nabi simak khusyuk, kayak itu juga Nabi khusyuknya menyimak pandiran orang yang terakhir bepandir. Ini akhlak yang dahsyat luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Tambahan sedikit. Waruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'liful ba'ir wa yaqummul bait wa yakhsifun na'la wa yarqa'u thawb. Sayyidul awwalin, pimpinan orang terdahulu dan akhir zaman. Pimpinan orang terdahulu dan orang-orang akan datang. Pimpinan umat manusia, Nabi itu ya'liful ba'ir. Jangan pian kira semantang sidin Sayyid Walid Adam. Jangan pian kira sementang Nabi pimpinan manusia berataan dan Nabi di bawah sidin berataan, lalu Nabi itu sombong. Jangan pian kira kayak itu. Nabi bahkan ya'liful ba'ir. Umpat juga maumpani hewan nang sidin haragu. Maumpani onta, memakani umpat. Kada menyuruh yang lain, kada menyuruh bahasa kasar anak buah, makan ya kan mang ayamku. Nabi langsung. Wa yaqummul bait, Nabi umpat beberesih di rumah. Jangan pian kira sementang sidin banyak anak buah, bersihkan bang rumahku. Kada mau menyapu beberasi seorang memutik ratik, jangan pian kira kayak itu Nabi. Nabi yakum umpat memutiki ratik nang di rumah sidin sana. Wa yaksifun na'la, Nabi menjahit sandal sidin nang pagat. Menjahit seorang membaiki. Wa yarqamu thawb, baju nang carik Nabi menjahit seorang menambal. Ayo, kayak itu Nabi. Pimpinan umat manusia nih loh. Bukan apa-apa anak buah disuruh. Batu tukar ke pasar, anak buah disuruh. Kada kayak itu Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahlibu syah. Bahkan Nabi memerah langsung susu kambing. Nabi nang marigati tangan memerah. Gesan meminum, gesan diri sendiri atau gesan istri dan anak. Wa ya'kulu ma'al khadim. Nabi mau duduk bersama khadim, pembantu yang mau berkhidmat lawan sidin, umpat makan lawan orang-orang nang pinggiran-pinggiran. Wa yathan ma'ahu idza a'ya ay at'aba. Ketika mana khadim atau pembantu nang memang sukarela membantu sidin di rumah, kemudian nang membantu ini kauyuhan dalam hal menggiling gandum contohnya, mengolah roti. Kauyuhan, Nabi menggantinya, Nabi nang menggilingi roti tadi. Wa kana la yamna'uhu al-haya an yahmila bida'atah minasuq ila ahli. Rasulullah itu kada pernah supan. Dengarkan nih. Supaya pengen kada salah paham tentang Rasulullah. Rasulullah kada pernah terhalangi rasa supan membawa barang kebutuhan sidin seorang dari pasar gesan keluarga sidin di rumah. Nabi ke pasar bata tukar. Ada hajatnya bahasanya kalau galon habis Nabi menukar seorang. Kada sing suruh. Ibarat anak nungkar makanan, entah nasi goreng atau apanya, Nabi nungkar seorang, kada nyuruh orang. Dan kada supan, sementang tuan guru, sementang sidin banyak anak buah sahabat, sementang sidin bahasanya sederajat dengan presiden pangkatnya, lalu sing suruh. Kada pernah Nabi merasa supan membawa seorang barang kebutuhan dari pasar gesan istri dan anak.
Jadi jangan pian salah paham tentang Rasulullah. Setelah melihat beberapa figur tokoh, contohnya apa-apa ditukarakan anak buah, sayur mayur, apa-apa ditukarakan anak buah, tahu menerima aja. Lalu pian mengira Rasulullah kayak itu. Kada. Ke pasar sih din batutukar. Kayak itu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu efektif untuk apa? Meredam kesombongan yang kadang muncul ketika mana pian banyak berisi murid. Wali-wali di Tarim mencontoh ini. Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Orang yang pertama digelar Al-Aidarus. Datuknya seluruh habaib Al-Aidarus. Wali besar ini, Gutub. Tapi beliau dalam manaqib disebut wala yumakkinu ahadan an yahmila hajatahu. Ketika sidin bertukar di pasar gesan anak istri, makanan kah atau barang kah, sidin bawa di atas pundak sidin sorang barang-barang tadi dan kada membulihakan siapapun membawakan. Sidin angkat sorang sampai ke rumah untuk anak istrinya. Wali besar nih. Siapa yang dicontoh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada sing suruh tuh kada salah paham pian. Gara-gara pian melihat tokoh agama akhir zaman, apa-apa hajat orang yang menukarakan, lalu pian kira Nabi kayak itulah. Nabi ke pasar betul kan? Ibarat jualan galon habis, Nabi itu nukar seorang. Kada menyuruh orang walau banyak anak buah. Wa yusafih al-ghani wal faqir. Nabi mau bersalaman dengan orang sugih atau orang kada berduit, sama di hadapan Nabi, kada membeda-bedakan. La ilaha illallah. Dan banyak lagi akhlak-akhlak luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan yang kita baca ini menambah pengenalan kita, lebih dekat kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih paham. Supaya gambaran yang selama ini itu sirna bahwa Nabi kada nang kayak selama ini kita kira. Nabi orang yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tambah kecintaan kita, rindu kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tidaklah bubar dari tempat ini dan tidaklah berakhir bulan Rabiul Awal kecuali Allah tambah kecintaan kita lawan sidin. Allah berikan taufik kemudahan untuk meneladani sidin. Dan Allah tambah kerinduan kita lawan sidin. Amin ya rabbal alamin.